Selamat malam ya semua yang hadir di sini dan yang di rumah juga ya. Baik. Oke, kita malam ini coba saya ingin ajak baca beberapa bagian ayat. Yang pertama ya. 1 Tesalonika 4 ayat 17-18, nggak usah seluruhnya, 17-18. Sama-sama, 1, 2, 3. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Kita buka lagi di Injil Matius pasal 7. Injil Matius pasal 7. Ini ayat-ayat yang terkenal. Ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-23. Sama-sama, 1, 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih setia-Mu untuk kami Tuhan, yang tak pernah kurang dan terus menerus. Oleh sebab itu kami syukurkan kehadirat-Mu Tuhan. Dan kami tahu Tuhan memimpin kami. Dan tolonglah kami untuk memahami kebenaran yang Engkau telah tuliskan untuk kami. Supaya kami ketika Engkau datang Tuhan, Engkau dapatkan kami orang yang benar. Dan kami bisa bersama dengan Engkau selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita pandemi nggak selesai-selesai. Saya baca pengumuman pemerintah Australia itu memutuskan menutup itu kedatangan dari negara lain sampai akhir tahun ini. Artinya tahun 2022 baru akan menerima ini penerbangan dari negara lain. Waduh, ini hebat sekali, hebat sekali. Dan sebenarnya di Indonesia ini lebih dari negara-negara lain. Baru di grup GBA serba-serbi itu ya, Dede mempes daftar bencana yang hanya beberapa bulan ini terjadi di Indonesia. Ya. Itu gempa di Sulawesi, longsor di mana, banjir di mana. Ya. Wow. Tadi ya sore itu tornado terjadi di pantai daerah mana itu, saya lupa lagi namanya itu ya. Saya dikirimin, wah luar biasa. Nah, bencana demi bencana terjadi, dahsyat sekali. Dan khususnya mengenai virus ini menyebabkan banyak sekali hoax sekitar
virus dan vaksinnya. Gitu. Itu wawancara Naswa dengan Menteri Erick Thohir yang mengenai barcode dari vaksin. Gitu. Nah sebenarnya mungkin agak sedikit rancu karena dipotong-potong begitu. Yang dimaksudkan itu adalah tiap botol vaksinnya itu ada barcode-nya. Jadi barcode itu ditempel di botol vaksinnya, ya bukan di cairannya gitu. Nah vaksin ini kemana gitu ya, di bawah itu akan ketahuan begitu ya. Nah, itu maksudnya. Jadi cairannya nggak ada barcode-nya di situ. Belum kemampuan bikin barcode dalam cairan gitu. Belum ada gitu. Nah sehingga banyak orang bertanya tentang masalah kedatangan Tuhan Yesus. Wah ini masalah kedatangan Tuhan Yesus. Jadi hangat sekali ini pengangkatan. Wow, di mana-mana. Ini mengenai pengangkatan ya. Tuhan mau datang. Di agama lain ini mau kiamat dan lain-lain sebagainya. Nah, yang jadi persoalan ini adalah bahwa banyak orang ketika Tuhan mau datang, kita skop kecilkan saja di dalam kekristenan misalnya, mereka bukannya bertanya, ya, apakah saya ini kalau Tuhan datang, kalau pengangkatan terjadi, saya ini orang yang pasti terangkat atau tidak, gitu. Nah sebenarnya pertanyaan ini sangat penting gitu. Bukan wah saudara kita harus lebih beriman, kita harus lebih semangat, kita harus lebih rajin. Persoalannya sekarang kita tanya, gitu. Pertanyaan yang paling patut itu adalah apa syarat seseorang terangkat, gitu. Ya kan? Apakah semangat orang dalam pelayanan nyanyinya paling kencang di gereja akan terangkat? Apakah itu syaratnya gitu? Apa yang membuat seseorang itu pasti akan terangkat gitu? Nah, ini yang harus jadi pertanyaan setiap orang sebenarnya. Apakah saking rajinnya dia banyak puasa kah, banyak nyanyi kah, banyak baca Alkitab tapi nggak ngerti, apakah itu akan membuatnya terangkat gitu? Nah, sebenarnya ini pertanyaan yang setiap orang Kristen harus tanya. Apa sebenarnya yang mensyaratkan seseorang terangkat kalau bunyi sangkakala gitu? Apa yang mensyaratkan itu? Nah, saya tadi mengajak membaca Matius pasal 7 itu ya. Menyebut Tuhan, Tuhan katanya. Bukankah kami ya bernubuat demi namamu, lakukan mujizat namamu, mengusir setan demi namamu. Tapi Tuhan bilang apa? Aku tidak kenal kamu. Nah persoalan utamanya itu adalah apa? Mengapa Tuhan tidak kenal dia? Mengapa? Bukan karena mereka melakukan hal-hal itu. Tetapi sebenarnya inti persoalannya, intinya di situ. Inti dari intinya itu adalah mereka orang yang nggak lahir baru. Ya toh? Ini inti dari intinya. Kalau dia lahir baru nggak mungkin diusir. Ya toh? Nah kenapa diusir sampai nyalah, aku tidak kenal kamu. Mengapa? Ya intinya adalah karena tidak lahir baru, gitu. Loh, kalau tidak lahir baru kan nggak bisa terangkat. Bahkan mati sekarang pun mati karena COVID, bukan akan duduk di sisi Allah, dibawa ke pangkuan Bapa segala macam. No. Ya itu semua hanya omongan untuk penghiburan saja, gitu. Nah, orang harus bertanya, apa yang mensyaratkan seseorang itu terangkat? Kalau bunyi sangkakala seperti yang tadi kita baca, kita akan menyongsong ya, Tuhan di angkasa. Syaratnya apa? Gitu loh. Nah, syaratnya apa? Lahir baru. Gitu. Lahir baru. Hanya itu. Lahir baru. Nah, lahir baru menjadi anak Allah. Itu walau tidurkah, walau apakah kata Rasul Paulus, walau kau terjaga-jagakah, tidur lelapkah saat itu datang, pasti akan terangkat. Karena kamu sudah menjadi
anak Allah, sudah dilahirkan. Sudah dilahirkan oleh roh dan air menjadi anak Allah. Banyak orang tanya nih, ini air kok dilahirkan dari air? Ya sebenarnya pada waktu Tuhan Yesus omong itu sama Nikodemus, tahu bahwa di Sungai Yordan ada baptisan dan lain sebagainya. Tetapi bukan baptisan itu yang melahirbarukan. Baptisan itu adalah bagian dari tanggung jawab manusia, yaitu bertobat dan percaya. Maka memberi diri dibaptis. Sedangkan yang di Efesus pasal 1 ayat 13, yaitu orang yang percaya, Tuhan meteraikan dia dengan Roh Kudus sehingga dia menjadi milik Allah. Jadi sebenarnya lahir baru itu adalah dua hal yang terjadi. Ada sisi manusianya. Sisi manusianya itu apa? Bertobat dan percaya sehingga memberi diri dibaptis. Ya, itu terlihatnya. Ya, terlihat simbolnya kan memberi diri dibaptis gitu. Maju ke depan membuat pengakuan iman. Itu terlihatnya. Sedangkan di hatinya yang tidak terlihat adalah apa? Bertobat dan percaya itu. Nah, terlihatnya itu adalah dia maju membuat pengakuan iman. Terlihatnya itu dia dibaptis gitu. Nah, kemudian dimeteraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus meteraikan dengan Roh Kudus. Artinya pada saat orang itu bertobat dan percaya, Roh Kudus masuk ke dalam hatinya. Nah, yang indah di situ, coba kita baca Efesus pasal 1 ya. Efesus pasal 1 di ayat itu sungguh ya. Saya senang sekali ada kata ini katanya. Efesus pasal 1 ayat 13 katanya. Di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Jaminan. Persekotnya. Ya kalau sekarang kita beli barang kan, ya toh. Walah. Ini gimana jadi nggak? Jadi nggak? Ya, oh jadilah. Persekotnya dulu. Iya, jadi ya, kita beli rumahnya harganya se-M ya. Ya, jadi nggak dong? Jadi tanda jadinya ya, sekarang ini tanda jadinya kan. Ya udah kasih 50 juta tanda jadi. Oh ini serius nih orang, serius ya tuh. Kalau bilang apa? Jadi tanda jadinya enggak saya nggak mau kasih tanda jadi. Ini orang ragu-ragu. Ya, dia masih belum kasih tanda jadi. Nah, lihat. Tuhan janji. Orang yang percaya kepadanya menjadi miliknya. Itu Roh Kudus diberikan pada saat orang itu percaya, ya dikasihkan ke dalam hati kita. Itu tanda jadi, jaminan di sini katanya, jaminan. Jaminannya, persekotnya, jaminan. Orang yang dapat jaminan inilah yang kalau bunyi sangkakala pasti naik punya gitu. Karena dapat jaminan gitu loh. Ya. Nah, ini super penting ini, dapat jaminan enggak ini? Nah, makanya saya bilang ini orang, waduh ini pandemi ini, Yesus mau datang. Walah, ya toh. Saya lihat Yesus yang mereka percaya itu apa? Di logo grupnya aja, ya toh. Yesusnya itu saking gantengnya, jadi banci-banci begitu. Wah, ngawur sekali ini, ya toh. Kenapa atau enggak? Karena lukisannya kayak Madonna gitu loh, ya toh. Wah, ini saya bilang, ya. Ini bukan Yesus yang itu yang kita percaya, gitu. Bukan Yesus yang begitu. Nah, jadi gini, orang harus lahir baru. Baru tidak diusir. Nah, kenapa orang yang di Matius pasal 7 di situ tuh orang tuh diusir? Enggak usah repot-repot. Ya karena dia enggak lahir baru maka diusir. Karena dia bukan milik Tuhan. Mau sebut Tuhan 1000 kali, Tuhan, jungkir balik, tiarap segala macam. Tidak ada gunanya.
Gitu. Semua itu tidak ada gunanya. Jadi orang tuh harus lahir baru gitu. Jadi bukan karena rajin. Lihat, waktu Tuhan datang, Lukas pasal 18 ayat 8, jelas di situ. Lukas ya, 18 ayat 8. Apa yang Tuhan cari katanya di situ? Lukas 18 ayat 8. Aku berkata kepadamu, katanya, ia akan membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Tuhan akan membenarkan mereka. Menjadi dibenarkan. Kalau kita baca di Roma pasal 4, Abraham dibenarkan karena apa? Karena iman. Ya, Abraham dibenarkan karena iman. Nah, karena iman Abraham yang benar, gitu, ya, menghasilkan perbuatan orang benar, gitu. Perbuatan orang benar. Tapi oleh iman dulu dia dibenarkan. Dia menjadi orang benar karena iman. Orang benar akan jadi orang baik. Orang baik belum tentu orang benar. Kalau ngomong benar itu adalah masalah iman kepada doktrin yang benar. Kalau baik, bisa belajar dengan banyak guru-guru baik kok. Guru-guru yang hebat-hebat, yang baik-baik ya. Kongfucu sangat baik, Siddhartha Gautama, yo baca aja Tripitaka apa yang itu ya, pengajarannya baik ya, orang yang sangat baik ya. Sangat baik ya. Banyak guru-guru yang mengajarkan kebaikan. Tetapi orang benar, jadi benar itu bagaimana? Jadi benar. Jadi benar di hadapan Allah. Bukan jadi benar di hadapan manusia. Orang nggak lihat. Yang malam-malam dia buat apa, orang nggak tahu. Jadi benar di hadapan Allah. Yang Allah lihat semua. Bagaimana saya bisa jadi benar di hadapan Allah? Adalah jikalau semua kesalahan saya ditutup oleh sebenarnya darah Yesus Kristus. Pengorbanan Tuhan Yesus Kristus menutup semua kesalahan saya. Sehingga di hadapan Allah saya menjadi orang benar. Nah, orang benar melakukan ya, perbuatan-perbuatan kebenaran. Perbuatan kebenaran. Jadi ya, jemaat yang di sini maupun yang di rumah, nah Yesus mau datang. Oh ya, tidak kita sangkal ya, kelihatannya makin dekat. Oh makin dekat. Banyak orang tanya, vaksin ini Pak, ini vaksin ini antikristus ini. Saya bilang kelihatannya belum vaksin yang kali ini, belum. Ya, nah, cuman sekarang ini virus corona ini ternyata berkembang, ya, apa tren barunya, gitu ya, berkembang. Wah, ternyata virusnya bisa membela diri menjadi model lain. Waduh, ya toh. Ini kacau sekali ya toh. Ini tahun 1917 flu Spanyol, manusia di muka bumi waktu itu mati 1/5. Ya. Berarti 1 miliar orang, nggak tahu tahun 1917 itu sudah berapa. 1 miliar orang mati 1/5 itu berapa? 200 juta. 200 juta orang mati. Kalau sekarang sekitar 8 miliar manusia mati 1/5 berapa? Wow. Ya. Itu 1 miliar lebih. 1 miliar lebih. 1 miliar lebih. Jakarta 10 juta orang, kalau mati 2 juta, Anda tahu 2 juta perlu kubur berapa lebar? Tiap hari itu gotong orang mati. Nah,
Kita tidak tahu. Kelihatannya ini sih start pemanasan ini. Kita tidak tahu ini akan jadi bagaimana. Sehingga nggak tahu, mungkin ada virus yang sangat ganas. Wow. Dan mereka mulai menciptakan apa? Alat-alat pendeteksi. Alat-alat pendeteksi. Sekarang saja, ya, saya ngobrol-ngobrol sama Simu, Pak Soeharto telepon dari Makassar. Ini kan kalian yang sudah mengadakan perjalanan kan mesti tes kan? Ya, ada tes rapid, ya, swab, terus tes apa lagi satu macamnya atau apa? Antigen segala macam. Baru bisa naik pesawat. Ya loh. Ini kan nanti vaksinnya jalan nih. Nanti akan tambah satu. Kasih lihat sudah vaksin belum. Ya kan? Nanti di airport sudah vaksin belum? Kan. Kalau tidak vaksin masih ada tes yang 3 macam itu. Akhirnya perjalanan. Wah ini iblis ini bikin pusing ini. Sebelum tahun 2001 yang Al-Qaeda tabrakkan pesawat ke WTC itu, naik pesawat itu sebenarnya enak sekali. Ya, waduh, sambil santai-santai, nggak ada security yang tang ting tong segala macam, tidak ada waktu itu. Waktu saya pulang tahun 95, itu dosen, rektor, mereka antar kami ke airport sampai di pintu pesawat begini. Suhento, oke ya, katanya loh. Di pintunya loh, bukan yang ruang tunggunya. Wah, saya ingat itu ya. Aduh, lihat, gara-gara Al-Qaeda itu. Sampai apa? Lepas ikat pinggang, sepatu dilepas, segala-galanya. Gitu. Terakhir diciptakan apa? Berdiri begini. Nah. Bisa dilihat kita, sebenarnya dilihat itu telanjang loh. Hebat sekali. Nah, akhirnya dunia penerbangan jadi berubah total. Dan nggak sembuh-sembuh lagi sampai sekarang. Ya aturannya kan Sriwijaya dipastikan bukan karena teroris. Gitu. Nggak ada lagi. Tapi peraturan sekali dibikin nggak direvisi gitu. Yang saya paling kesel itu atau nggak apa? Ini tongsis ini nggak bisa bawa ke dalam pesawat. Aduh, iya. Sampai tongsis saya, yang heran tuh airportnya berbeda-beda lagi. Dari sini bawa ke Pontianak, oke, nggak apa-apa. Dari Pontianak mau bawa ke sini, nggak oke katanya. Waduh, ini bagaimana ini? Nah, ini ya, sampai untuk tongsis saya adik saya belum jauh yang ngantarkan, saya langsung telepon suruh balik, itu ambil gitu ya. Ini tongsisnya, ini yang tongkat yang selfie itu, nggak bisa bawa masuk, bayangkan. Waduh ya, inilah dunia berubah. Sekarang tambah repot lagi tau. Jadi bukan cuma mikirin apa tau nggak? Bukan cuma mikirin naik pesawat beli tiketnya. Itu apa? Tesnya lagi sekarang. Tesnya. Walah, tes swab yang mau ke Kalimantan Barat itu lebih mahal dari tiketnya. Waduh. Ini dia. Ya, jadi sekarang dunia berubah ini. Dunia berubah. Dan yang ini sebenarnya ada positifnya itu apa teman? Manusia jadi dikagetkan. Tuhan mau datang, Tuhan mau datang. Ini orang Kristen ini ya. Orang Kristen jadi banyak orang Kristen tuh kayak kena setrum gitu. Tuhan mau datang nih, mau rapture ini gitu. Banyak orang, ini kalau kita seminar tentang akhir zaman ya, tanda 66, chip di tangan, apa segala macam, ini bisa rame nih, pasti rame sekali ya. Tapi ya ini habis ini kalau sudah boleh kumpul gitu ya. Jadi sepertinya dikagetkan, waduh, gitu. Ini Tuhan mau datang ini. Ya, sangkakala sebentar lagi mau berbunyi. Tuhan mau datang. Wah, banyak orang tanya, gimana nih? Kita naik, kita akan naik.
Saya tanya, kau naik, kau pasti naik nggak? Kau pasti naik nggak? Wow, ya, oh naik, ya, saya kan sudah percaya Yesus. Tolong lihat Yesus yang kau percaya mana? Oh, itu yang mukanya kayak Madonna. Wah, ya toh, itu Yesus banci itu, ya, ya itu ya. Saya pikir ini kacau ini orang-orang ini, ya, ini yang, waduh, ya, untuk ukuran perempuan aja dia lebih cantik. Coba bayangkan, apalagi ukuran laki, dan rata-rata orang Yahudi itu rata-rata tuh brewok. Ya. Orang Yahudi itu rata-rata brewok, laki-laki brewok, gitu. Ya. Dulu itu. Nah, nggak mungkin Tuhan Yesus mulus kayak licin, kayak habis pergi ke salon gitu kan, nggak mungkin. Gitu. Ini, jadi Yesus apa yang kau percaya? Yesus yang apa? Jadi sebenarnya ada dua pertanyaan besar ini. Yesus apa yang kamu percaya? Dan cara percayanya, artinya kamu mempercayai apa? Gitu. Oh, saya percaya Yesus, saya percaya Yesus. Yesus apa? Udah ketemu Yesus apa? Gitu. Yesus yang lahir di bawah pohon korma dengan yang di Bethlehem beda loh. Sekarang aja kalau kamu mau ke bank atau mau cocokkan data Pak, mohon Pak cocokkan data. Oh ya, oke. Tempat tanggal lahir Pak, oke. Sintang tanggal sekian, Suhento ya. Nama ibu kandung, ya, oke. Nama induk kandung ya Aminah. Wah enggak bener ini, enggak ada Suhento ya, ibunya bukan Aminah. Enggak bisa, ya. Sekarang aja bang nggak bisa kau, ya toh. Kau tak bisa tarik duit kamu, ya toh. Mamamu Chung Moi En jadi Aminah, nggak bisa tarik duitnya. Begitu, ya toh. Nah sekarang, ya nggak. Lahirnya di mana? Lahir di Sintang. Wah salah mau supaya lahir Jakarta, nggak bisa, keluarnya nggak duit nggak keluar. Lahir di Sintang dibilang lahir di Jakarta, nggak bisa. Ya toh. Nah sama ya, Yesus yang kau percaya itu Yesus yang mana? Yesus yang mana? Yesus yang sesuai dengan Alkitab. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Nah itu yang di dalam 2 Korintus 11 itu, Paulus bilang apa? Mengapa kamu sabar saja ketika ada orang datang memberitakan kepada kamu Yesus yang lain? Sebenarnya omongan Paulus apa? Mestinya kalian usir dia. Gitu loh. Ya, kok kamu sabar aja? Ya. Mestinya kalian tuh usir dia. Sudah jelas dia tuh mengajarkan Yesus yang berbeda. Gitu. Ah, jadi pertama percaya Yesus apa? Yesus yang mana? Ah, ini penting, ini harus dipastikan dulu. Nomor 1. Nomor 2 tadi saya bilang Pak. Caranya apa? Cara percayanya. Nah ini Injilnya. Bagaimana cara percaya Yesus? Ada orang saya tanya dia. Kamu percaya Yesus? Iya. Kamu percaya Yesus apa? Yesus Allah. Loh, saya bilang lalu gimana dia menyelamatkan kamu? Ya pokoknya dia Allah. Lah kalau percaya Yesus Allah, iblis juga percaya dia Allah. Malah mereka gemetar. Ya. Lebih percaya lagi karena dia tahu persis ini Allah. Makanya dia sampai gemetar-gemetar. Ya, minta supaya jangan dimasukkan ke neraka sekarang. Masuk ke babi aja gitu. Nah sekarang kamu gimana? Kamu percaya Yesus gimana? Berapa banyak yang tahu persis? Bahwa yang harusnya dia percaya itu apa dong? Percaya kematian Yesus di atas kayu salib. Pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Itu menggantikan posisinya. Sayalah yang harus dihukumkan. Dan dia dihukumkan menggantikan saya. Jadi Yesus ambil posisi saya yang berdosa dihukumkan. Dan dia berikan kepada saya posisinya yang kudus. Sehingga saya menjadi orang kudus, saya menjadi anak Allah. Ini yang, jadi kita mensyukuri ini. Ini harus sangat difahami akan hal ini. Jadi bagaimana kamu diselamatkan? Mengapa kamu bisa masuk surga? Saya bisa masuk surga karena saya anak Allah. Siapa? Kenapa? Ya toh, kamu kan anak Abun, kenapa bisa anak Allah katanya gitu. Enggak, saya jadi anak Allah ya toh karena sebenarnya tadi saya itu orang berdosa. Orang berdosa Tuhan Yesus bilang anak iblis.
Dan Yesus menggantikan saya, dimatikan di atas kayu salib. Dan dia berikan kepada saya posisinya yang anak Allah. Nah, itulah yang menjadikan saya anak Allah. Dan karena saya anak Allah, maka bunyi sangkakala saya pasti naik punya. Saya pasti naik. Gitu. Dan saya itu orang kudus. Wah, kok kamu orang kudus? Dia bilang. Suhinto nggak pernah berbuat dosa. Pernah. Loh, tapi kenapa bisa orang kudus? Saya orang kudus bukan karena saya tidak pernah berbuat dosa. Tapi Yesus menggantikan saya dihukumkan. Dan Yesus ini orang kudus. Dia tidak berdosa. Dan dia kasih posisinya sama saya. Maka itu saya jadi orang kudus. Dan Roh yang kudus masuk ke dalam hati saya. Saya jadi orang kudus. Orang kudus bunyi sangkakala pasti naik. Gitu. Jadi, jemaat sekalian yang di sini maupun di rumah, saya kasih tahu, pandemi ini, ya, dan Indonesia ini dalam musim banyak musibah, ya. Dan katanya, saya nggak tahu, hari Minggu itu Pak Huta Barat kan ngobrol dengan saya agak lama berdiri di situ. Ada putrinya itu kerja di PBB di bagian ini pengungsi segala macam. Dipanggil katanya. Dia kasih tahu saya, putrinya dipanggil katanya. Karena diperkirakan bulan Maret sekitar gitu, Februari Maret itu akan ada bencana besar sekitar Asia. Wow. Kenapa? Mereka hitung-hitungan. Coba gempa di sana dan Gunung Merapi di sekeliling ini aktif loh. Ya, aktif. Langsung ngepul-ngepul, ada yang ngepul-ngepul mahmanya segala macam gitu. Itu berarti apa? Di bawah ini terjadi pergolakan di bawah. Nah, jadi begini, kita yang ngerti sekali tentang Injil yang benar, percaya kepada Yesus yang benar yang Alkitabiah, ngerti Injil yang benar di masa seperti ini, di mana orang pada ketakutan, dan belum ngerti Injil yang benar, dan tidak percaya kepada Yesus yang benar, kita ini sangat-sangat diperlukan. Sangat-sangat diperlukan. Dan kita harus memakai, ya, memanfaatkan momen ini dengan sebaik-baiknya. Sana family kamu di kampung gimana? Aman belum? Ya, sudah sungguh-sungguh kalau bunyi sangkakala naik nggak mereka? Gitu. Oh, ini penting loh ya. Kalian ini harus jangan tunggu-tunggu ini loh. Karena kita sungguh nggak tahu ini apa yang akan terjadi. Ya Tuhan belum datang juga bencananya banyak, ya toh. Bisa aja. Ya, yang salah satu bencana bisa menimpa orang kita. Intinya kita sendiri mantap, kemudian kita jadikan kemantapan kita ini ya, sesuatu yang kita bisa share, kita bagikan kepada semua orang di musim seperti ini. Kita berdoa. Mari kita renungkan. Kita sendiri harus sangat mantap, periksa hati, dan sudah paham akan kebenaran atau belum. Penting. Dan kemudian, orang-orang yang kita kasihi, adakah kita mengamankan mereka? Bukan belikan mereka asuransi segala macam. Pastikan bunyi sangkakala mereka juga akan naik. Ini penting. Bapa di sorga, tolonglah kami. Tuhan, kami mau iman kami benar. Tolong kami Tuhan, untuk melihat firman-Mu, memeriksa firman-Mu. Iman kami harus cocok dengan firman-Mu. Dan penantian kami kepadamu Tuhan, kedatangan-Mu, bunyi sangkakala. Itu adalah penantian yang
sangat-sangat kami harapkan. Kami akan menghibur satu dengan yang lain. Dengan berkata, Tuhan, datanglah segera. Maranatha. Tuhan pimpin kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.